Sinar cahaya iman yang pertama kali menyentuh hati Umar adalah ketika dia melihat sejumlah perempuan kaum Quraisy meninggalkan negeri mereka dan bertolak menuju sebuah negeri yang jauh. Ummu Abdullah binti Hantamah berkata, "Ketika kami sedang bersiap untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Umar menghampiri dan berdiri di hadapanku. Kami pernah mendapatkan perlakuan keras dan kasar darinya. Lalu dia berkata, 'Apakah ini persiapan untuk berangkat, wahai Ummu Abdullah?' Ummu Abdullah menjawab, 'Ya, demi Allah, kami harus keluar dari negeri ini. Kalian telah menyakiti dan berbuat kasar terhadap kami, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk kami.' Umar berkata, 'Semoga Allah menyertai kalian.' Aku telah melihat satu kelembutan dari hati Umar yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketika putra Ummu Abdullah, Amir bin Rabi'ah, pulang dari suatu keperluan dan diceritakan tentang Umar, dia berkata, 'Engkau seolah-olah ingin Umar masuk Islam?' Aku berkata, 'Ya.' Lalu Amir bin Rabi'ah berkata, 'Dia tidak akan masuk Islam sebelum himar peliharaan ayahnya masuk Islam.' Suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar bin Khattab berkata, 'Aku yang akan membunuhnya.' Mereka berkata, 'Baiklah, engkau yang akan membunuhnya.' Suatu hari yang amat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus di tangannya, bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali, dan Hamzah yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan belum berhijrah ke Habasyah. Umar tahu bahwa saat itu mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Al-Arqam di bawah Gunung Syafa. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah Al-Nizam yang saat itu telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim lalu bertanya kepada Umar, 'Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?' Umar menjawab, 'Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, serta menghina agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya.' Nuaim berkata, 'Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri. Engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?' Keduanya lalu berdebat hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, 'Menurutku, engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang aku bunuh.' Nuaim mengatakan, 'Aku beritahukan kepada engkau, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan.' Umar bertanya, 'Siapakah keluargaku yang kau maksud?' Nuaim menjawab, 'Saudara iparmu yang juga sepupumu, Sa'id bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuanmu, Fathimah binti Khattab.' Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya, Fathimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam, Umar pun naik pitam dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, 'Siapakah yang mengetuk pintu?' Umar menjawab, 'Umar bin Khattab.' Saat itu mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khabbab bin Al-Arats. Khabbab kemudian bersembunyi sedangkan Fathimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fathimah melihat wajahnya penuh kemarahan dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, 'Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?' Saat itu mereka sedang membaca surah Toha. 'Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua,' jawab mereka. 'Pasti kalian telah murtad,' kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, 'Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?' Mendengar jawaban tersebut,
Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fathimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fathimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah?" Umar menjawab, "Ya, benar." Fatimah berkata lagi, "Jika begitu, lakukanlah apa yang engkau hendak lakukan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu." Mendengar hal itu dari saudara perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya. Kemudian duduk dan berkata, "Berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku, agar aku dapat membacanya." Namun, Fatimah menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepadamu." Umar berkata lagi, "Celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya, dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu." Fatimah berkata, "Engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh, kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangun dan mandilah atau berwudu." Lalu Umar pergi dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surah Thaha dan beberapa surah lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut lalu membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang." Pada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Umar terus membaca surah Thaha. "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang baik." Al-Quran Surah Thaha ayat 1 hingga 8. Umar berkata, "Dari hal ini kaum Quraisy telah lari." Umar terus melanjutkan bacaannya hingga ayat, "Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa." Surah Thaha ayat 14 hingga 18. Umar berkata, "Semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain Dia. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad." Mendengar perkataan Umar, Khabbab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Senin lalu menjadi kenyataan." Beliau berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham." Umar lantas berkata, "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada di sebuah rumah di Syafa bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah bin Abdul Muthalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab."
Lalu Hamzah berkata, "Izinkanlah dia masuk. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita." Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar, sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izinkan dia masuk." Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya dan menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muthalib dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari musuh-musuhnya. Umar masuk Islam dengan kesungguhan yang tidak ada batasnya dan membela Islam sekuat dia memerangi Islam sebelumnya. Dia berdiri di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar apabila kita mati ataupun hidup?" Rasulullah menjawab, "Benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar apabila kalian mati ataupun hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu kenapa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Islam, kita harus keluar." Saat itu Rasulullah tampaknya telah berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan. Di samping dakwahnya mulai kuat dan mampu membela dirinya, beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam. Rasulullah kemudian keluar dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar, sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah. Derap langkah kaki mereka menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui, sampai akhirnya mereka masuk ke Masjid Al-Haram. Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir Quraisy tampak muram wajahnya dan merasa gundah. Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Al-Faruq, sang pembela antara hak dan batil, kepada Umar. Mengabarkan keislamannya kepada kaum Quraisy. Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab ingin mengabarkan keislamannya tersebut kepada seluruh dunia, meskipun harus mendapatkan kecaman dan perlawanan. Abdullah bin Umar berkata, ketika Umar masuk Islam, kaum Quraisy belum mengetahuinya. Maka dia bertanya kepada orang-orang, "Siapakah dari penduduk Makkah yang paling pandai menyiarkan berita?" Dikatakan kepadanya, "Jamil bin Ma'mar al-Jamhi." Umar lalu menemuinya, sedangkan aku ikut bersamanya dari belakang dan melihat apa yang akan dilakukannya. Aku adalah seorang anak kecil yang sadar atas apa yang aku lihat dan dengar. Umar mendatanginya dan berkata, "Wahai Jamil, aku telah masuk Islam." Demi Allah, Jamil tidak menjawab apapun. Dia langsung bangkit menarik baju Umar dan berdiri di depan pintu Masjid Al-Haram, lalu berteriak sekencang mungkin, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah menyimpang." Umar berkata di belakangnya, "Bohong, yang benar adalah aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kaum Quraisy yang berada di sana langsung menyerang Umar. Umar menyerang Utbah bin Rabi'ah hingga terjatuh, lalu memukulnya dan mencongkel kedua matanya, hingga membuat Utbah merasa kesakitan dan berteriak. Maka orang-orang pun menyingkir dari Umar. Mereka terlibat perkelahian sampai tengah hari dan merasa kelelahan. Umar lalu duduk seraya berkata, "Silakan lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah,
jika kami berjumlah 300 orang, kami akan meninggalkan tanah ini untuk kalian, atau kalian yang meninggalkan tanah ini untuk kami. Kala itu datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dari sutra berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Putra Khattab telah menyimpang." Laki-laki itu berkata lagi, "Lantas apa masalahnya? Dia yang memilih agamanya sendiri. Apakah kalian pikir Bani Adi menyerahkan temannya kepada kalian seperti ini? Tinggalkanlah dia sendiri." Lalu aku bertanya kepada ayahku di kota Madinah, "Wahai ayahku, siapakah laki-laki dari kaum Quraisy yang membelamu saat engkau baru masuk Islam?" Dia berkata, "Dia adalah Al-Ash bin Wa'il al-Sahmi." Ketika hendak hijrah ke Madinah, Umar memberitahukan kepada Ayyashi bin Rabi'ah dan Hisham ibn al-Ash. Mereka sepakat untuk bertemu di perkampungan Bani Ghaffar yang berjarak sekitar 10 mil dari kota Makkah. Jika ada yang tidak di sana pada waktu yang telah ditentukan, berarti dia tertahan dan hendaklah kedua temannya berangkat hijrah. Ketika tiba waktu yang ditentukan, Umar dan Ayyashi datang ke sana. Hisham ternyata tertahan dan tidak dapat berangkat. Dia disiksa sehingga kembali ke agamanya yang dulu. Umar dan Ayyashi akhirnya sampai di Madinah, lalu singgah di perkampungan Rifa'ah bin Abdul Munzir di daerah Kuba. Sementara Abu Jahal dan Harits bin Hisham, saudara Ayyashi, menyusul Ayyashi bin Rabi'ah sampai ke Madinah. Mereka berkata, "Wahai Ayyashi, demi Allah, ibumu telah bernazar bahwa dia tidak akan berteduh dan meminyaki kepalanya sampai dia melihatmu." Lalu Ayyashi meminta pendapat Umar. Umar berkata, "Demi Allah, mereka berdua tidak punya keinginan lain selain mengeluarkanmu dari Islam. Hati-hatilah terhadap mereka. Demi Allah, jika ibumu terganggu oleh kutu, dia pasti meminyaki rambutnya. Dan jika panas matahari Makkah membara, dia pasti berteduh." Ayyashi bin Rabi'ah berkata, "Aku akan membersihkan sumpah ibuku. Di sana aku mempunyai uang dan aku akan mengambilnya." Umar berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling kaya di antara kaum Quraisy. Engkau akan aku beri separuh hartaku dan sebagai gantinya engkau tidak perlu pergi bersama mereka berdua." Namun, Ayyashi tidak menuruti saran Umar dan lebih memilih pulang bersama mereka. Lalu Umar berkata, "Jika engkau lebih memilih melakukan apa yang engkau inginkan, ambillah untaku ini, karena ia unta yang andal dan penurut. Tetaplah engkau berada di atas punggungnya. Jika engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, selamatkanlah dirimu dengan unta ini." Ketika mereka bertiga tiba di Bad Janan, sebuah gunung di dekat kota Makkah, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, wahai saudaraku, sungguh untaku ini berjalan sangat lamban. Lah tidak bisa membawaku mengejar untamu." Ayyashi berkata, "Ya betul juga." Kemudian Ayyashi menghentikan untanya dan turun. Begitu pula Abu Jahal dan Harits. Ketika mereka sama-sama turun, keduanya lalu mengikatnya, membawanya masuk ke Makkah dan menyiksanya. Mereka berkata, "Hai penduduk Makkah, seperti inilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian." Lalu mereka memenjarakan Ayyashi dari Abdullah bin Abbas yang berkata, "Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, aku tidak mengetahui seorang pun yang hijrah melainkan dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab." Umar menyandang pedang dan busur anak panahnya di pundak, lalu mendatangi Ka'bah, tempat kaum Quraisy sedang berada di halamannya. Dia melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan mengerjakan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian Umar mendatangi perkumpulan mereka satu persatu dan berkata, "Barang siapa ibunya merelakan kematiannya, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang lembah itu." Ali berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengikuti Umar kecuali orang-orang yang tertindas, hingga dia mengajarkan dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar." Detik-detik wafatnya Umar bin Khattab. Dari sini kita melompat kisahnya ke akhir hayat Umar, ketika Umar memohon diwafatkan dalam keadaan syahid. Dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwasanya ketika Umar pulang dari melaksanakan haji,
dia membentangkan selendangnya, lalu duduk di atasnya seraya berdoa. Ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku melemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu. Dan dalam riwayat Hafsyah bertanya, kapankah itu terjadi? Umar berkata, akan tiba saatnya kepadaku, insya Allah. Belum habis Zulhijjah, Umar pun ditikam. Ma'dan bin Abu Thalhah berkata bahwa Umar menyampaikan khutbah pada Jumat setelah kepulangannya dari melaksanakan ibadah haji, kemudian memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Dia berkata, aku bermimpi dan menganggap itu adalah pertanda akan tibanya ajalku. Aku bermimpi seakan-akan seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekhalifahannya yang telah mengutus nabinya dengan mengusungnya. Jika ajal menjemputku, urusan ini diserahkan kepada syura, musyawarah, di antara 6 orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau telah ridha kepada mereka. Maka siapa saja di antara mereka yang berbaiat, hendaklah kalian dengar dan taati. Sesungguhnya aku mengetahui akan ada orang-orang yang akan mengacaukan urusan ini, dan aku yang akan memerangi mereka dengan tanganku atas dasar Islam. Mereka itulah musuh-musuh Allah, orang-orang kafir lagi sesat. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku daripada al-kalalah, seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah serta anak. Demi Allah, tidak pernah Rasulullah menegaskan sesuatu kepadaku tentang sesuatu melebihi ketegasannya kepadaku dalam masalah al-kalalah. Sampai beliau menusukkan jarinya ke dadaku dan berkata, dan aku bersaksi kepada Allah atas pemimpin-pemimpin negeri, bahwasanya aku mengutus mereka agar mengajarkan kepada manusia perihal urusan agama mereka dan menjelaskan tentang sunnah Nabi mereka, dan mengadukan kepadaku apa yang tidak mereka ketahui. Seorang penjahat. Dahulu, Umar tidak mengizinkan tahanan yang sudah baligh untuk memasuki kota Madinah hingga Al-Mughirah bin Syu'bah, gubernur Kufah, menulis surat kepada Umar. Dia meminta izin kepada sang khalifah untuk mempekerjakan seorang budak yang pandai dalam pertukangan. Budak itu bernama Abu Lu'lu'ah, yang nama aslinya adalah Fairuz. Dia dapat melakukan banyak pekerjaan yang bermanfaat bagi manusia, seperti pandai besi, pengukiran, dan perkayuan. Umar pun mengizinkannya. Al-Mughirah mengirimkan Fairuz ke Madinah. Setiap hari dia memungut 4 dirham dari Fairuz. Dia juga diwajibkan untuk membayar 100 dirham per bulan, sebab dia membuat banyak batu penggilingan. Kemudian budak itu menemui Umar untuk mengadu. Wahai Amirul Mukminin, Al-Mughirah membebaniku dengan pekerjaan berat dan membuatku sangat sibuk. Berbicaralah kepadanya agar dia meringankan tugasku dan pajak. Umar bertanya, pekerjaan apa yang dapat engkau lakukan? Fairuz menceritakannya kepada Umar. Umar berkata, pajak itu tidak terlalu besar untukmu. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada majikanmu. Sebenarnya Umar berniat menemui Al-Mughirah agar meringankan beban Fairuz. Fairuz pergi dengan marah dan berkata, semua orang mendapat keadilan darinya kecuali aku. Dia sangat buruk. Jika memandang para tahanan anak kecil, dia datang mengusap kepala mereka dan menangis. Umar telah menyakitiku. Fairuz berniat membunuh Umar. Dia pun membuat pisau besar dengan 2 mata yang diberi racun. Fairuz memperlihatkannya kepada Al-Hurmuzan seraya berkata, bagaimana pendapatmu tentang pisau ini? Dia berkata, tidaklah engkau menebaskannya kepada seseorang melainkan dia pasti tewas. Pada suatu hari, Umar berpapasan dengan Fairuz. Lalu dia berkata, bukankah engkau pernah mengatakan akan membuat penggilingan yang digerakkan oleh angin? Budak itu berpaling dari Umar dengan muka masam dan berkata, aku akan membuatkanmu penggilingan yang akan menjadi buah bibir masyarakat. Setelah berlalu, Umar berkata kepada orang-orang yang menyertainya, saat itu Umar sedang bersama sekelompok orang,
apakah budak itu mengancamku? Amr bin Maimun berkata, tidak ada jarak antara aku dan Umar kecuali bin Abbas ketika Umar terluka. Sudah menjadi kebiasaan Umar jika masuk masjid, dia berdiri di antara barisan salat dan berkata, luruskan barisan kalian. Jika telah lurus dan tidak ada lagi celah di antara mereka, dia akan maju sebagai imam dan mulai bertakbir. Mungkin saat itu dia membaca surah Yusuf, Al-Nahl atau surah lain pada rakaat pertama. Lalu aku mendengar Umar berkata, aku telah dibunuh oleh anjing atau aku telah dimakan oleh anjing. Dia ditikam di bagian bahu dan pinggangnya. Ada yang mengatakan orang itu menikam Umar di bagian punggung sebanyak 6 tikaman, setelah itu melarikan diri. Tidaklah dia melewati orang-orang di kiri dan kanannya, kecuali dia menebaskannya, hingga melukai 13 orang, dan 9 diantaranya meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan 7 orang. Tatkala Abdurrahman bin Auf melihat hal itu, dia melemparkan mantel lebar ke tubuh Abu Lu'lu'ah untuk menangkapnya. Ketika yakin dirinya akan tertangkap, Abu Lu'lu'ah pun membunuh dirinya sendiri. Umar kemudian memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya untuk maju menggantikannya sebagai imam. Orang-orang yang berada di sekitar Umar melihat dengan jelas kejadian yang aku lihat, sementara orang-orang yang salat di sudut-sudut masjid tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, kecuali tidak mendengar suara Umar, hingga mereka pun mengucap, Subhanallah, Subhanallah. Lalu Abdurrahman bin Auf mengimami mereka salat dengan bacaan yang pendek. Abdullah bin Abbas mengisahkan, aku masih berada di rumah Umar ketika dia belum sadarkan diri hingga matahari terbit. Lalu ada seseorang berkata, kalian tidak akan bisa menyadarkan Umar, kecuali dengan mengajaknya salat. Lalu orang-orang pun berseru, syalatlah, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar pun akhirnya siuman dan langsung berkata, syalat qadha. Lalu dia menghadapkan pandangannya kepada kami dan bertanya, apakah orang-orang sudah melaksanakan salat? Sudah, jawabku. Umar berkata lagi, tidak ada hak di dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan salat. Maka Umar pun segera melaksanakan salat, meski lukanya terus mengeluarkan darah. Dia kemudian berkata, wahai bin Abbas, pergilah dan cari tahu siapa orang yang telah menikamku. Aku segera keluar rumah dan ternyata orang-orang sudah berkumpul, tetapi mereka belum mengetahui keadaan Umar. Aku pun bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu siapa yang telah menikam Amirul Mukminin? Mereka menjawab, yang menikamnya adalah musuh Allah, Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia juga menikam beberapa orang yang lainnya, lalu membunuh dirinya sendiri. Aku pun kembali dan Umar langsung menatapku sambil menunggu informasi yang aku bawa. Aku pun berkata, dia adalah budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Umar berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kematianku di tangan seorang laki-laki yang mengaku beriman dan belum pernah bersujud kepada Allah walau sekali saja, sedangkan orang Arab tidak mungkin membunuhku. Lalu Umar berkata lagi, sungguh dahulu engkau dan ayahmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah. Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Aku pun berkata, jika engkau menghendaki, aku akan kerjakan apapun. Maksudku, jika engkau menghendaki, kami akan membunuhnya. Umar berkata, mana boleh kalian membunuhnya padahal mereka terlanjur bicara dengan bahasa kalian, salat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian. Kemudian Umar pun dibawa ke rumahnya. Umar takut hisab, hari perhitungan. Ketika ditikam, Umar mengerang kesakitan. Abdullah bin Abbas berkata sambil menghiburnya, wahai Amirul Mukminin, engkau telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaguskan persahabatanmu dengannya. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan beliau ridha terhadapmu. Setelah itu engkau menjadi sahabat setia Abu Bakar hingga engkau berpisah dengannya dalam keadaan dia ridha terhadapmu.
Kemudian engkau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik. Jika engkau meninggalkan mereka, mereka akan ridha terhadapmu. Umar berkata, adapun yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Rasulullah dan ridha beliau terhadap diriku, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapku. Dan yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Abu Bakar Al-Siddiq dan keridhaannya terhadapku, itu pun merupakan karunia Allah terhadapku. Sementara yang engkau lihat tentang kekhawatiranku, itu seluruhnya disebabkan tanggung jawabku terhadapmu dan para sahabatmu. Demi Allah, andai saja aku memiliki emas sepenuh dunia, pasti akan aku tebus diriku dengannya dari azab Allah sebelum aku melihat azab itu. Pergantian khalifah sebelum Umar wafat, Sa'id bin Zaid berkata, tentukanlah siapa penggantimu. Umar berkata, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berhak untuk urusan ini daripada 6 orang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau telah ridha kepada mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Al-Awwam. Umar berkata lagi, sekiranya ada satu dari kedua orang ini masih hidup, aku akan serahkan urusan ini kepadanya, dan aku merasa yakin dengan kekhalifahannya, yaitu Salim Maula Abu Hudzaifah dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jika Tuhanku menanyakan tentang Abu Ubaidah, aku akan menjawab bahwa aku pernah mendengar nabimu bersabda, sesungguhnya dia adalah orang kepercayaan umat ini. Jika dia menanyakan tentang Salim, aku akan menjawab bahwa aku mendengar nabimu bersabda, sesungguhnya Salim sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepada Umar, aku sarankan kepada engkau satu orang, yaitu Abdullah bin Umar. Umar berkata, celaka kamu, demi Allah aku tidak meminta kepada Allah akan hal ini. Aku tidak memiliki kecakapan apa-apa dalam mengurusi masalah kalian. Aku adalah orang yang tidak bersyukur, sehingga aku ingin agar jabatan kekhalifahan diduduki oleh seorang dari keluargaku. Jika kursi kekhalifahan ini adalah kebaikan, aku telah memperolehnya. Dan jika hal ini suatu keburukan, cukuplah salah seorang dari keluarga Umar yang akan dihisap dan ditanya kelak tentang permasalahan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sudah berupaya semampuku dan telah mengharamkan jabatan itu atas keluargaku. Jika aku selamat dari siksa, tidak menanggung dosa, dan tanpa memperoleh pahala, hal itu sudah cukup membuatku senang. Umar meminta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di rumahnya. Umar berkata kepada putranya, Abdullah bin Umar, bergegaslah kepada Ummul Mukminin Aisyah dan katakanlah bahwa Umar mengucapkan salam. Jangan sebut Amirul Mukminin, sebab hari ini aku bukan lagi pemimpin mereka. Katakanlah kepadanya bahwa Umar bin Khattab meminta dimakamkan bersama 2 sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar Al-Siddiq. Abdullah pun mendatangi Aisyah seraya mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Lalu dia mendapati Aisyah tengah duduk menangis. Dia berkata, Umar bin Khattab menyampaikan salam untukmu dan meminta agar bisa dikuburkan bersama 2 sahabatnya. Aisyah menjawab, sebenarnya aku ingin memakainya sendiri, tetapi hari ini aku akan mengutamakan dirinya daripada diriku. Begitu kembali, Abdullah bin Umar memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Umar berkata, tolong angkat aku. Seorang lelaki menyandarkan dia di tubuhnya. Umar bertanya, apa yang engkau dapatkan? Seperti yang engkau inginkan, wahai Amirul Mukminin. Dia telah mengizinkanmu, jawab Abdullah. Umar berkata, alhamdulillah, tidak ada yang lebih aku pikirkan daripada itu. Jika aku meninggal, bawalah aku kepadanya. Ucapkan salam dan katakanlah bahwa Umar bin Khattab meminta izin masuk. Bila dia memberi izin, masukkan tubuhku. Jika tidak, kuburkanlah aku di pemakaman umum. Sesungguhnya aku takut bahwa dia mengizinkanku karena kasihan. Ketika Umar diusung, kaum muslim seolah tidak pernah mendapatkan duka yang sangat mendalam, kecuali pada hari itu. Lalu Aisyah mengizinkan Umar untuk dikuburkan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Demikianlah kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam dan detik-detik kematiannya. Semoga bisa memetik hikmah pembelajarannya untuk kita semua.